egois, kenapa sih dikatakan egois begitu? Dikatakan egois itu bisa jika memang perempuan ini dia mengambil keputusan sendiri, ya, mengesampingkan perasaan suami dan keluarga. Ya, ketika dia tidak berdiskusi dengan suami, dengan keluarganya, ya pokoknya saya merasa saya nggak mau punya anak deh, gitu. Walaupun mungkin dari sisi suaminya dia ingin punya anak, tapi dia tetap memutuskan nggak, saya nggak mau. Nah, ini baru namanya egois. Tapi ketika suaminya ini juga setuju, keluarganya pun juga setuju, mendukung, mungkin mereka punya persepsi sendiri, ya, itu tidak bisa kita katakan egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Tagar Podcast yang berbahagia. Ini kali pertama kami dari Tagar Utama melalui podcast kali ini mengangkat tema tentang child free. Nah, sebelumnya child free ini sempat viral di TikTok dan media sosial lainnya tentang pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, entah karena pertimbangan takut repot atau takut direpotkan oleh kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, untuk membahas terkait masalah tersebut, dari Tagar Podcast telah mengundang salah seorang pakar psikologi sekaligus seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Fakfak. Ini dia Bunda Baby Rizky Agustin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bun, kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral, yaitu child free. Nah, menurut pemahaman Bunda, child free itu apa sih? Oke, child free itu kalau seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, child free ini adalah keinginan seorang pasangan untuk memutuskan tidak ingin memiliki anak. Jadi keputusan ini itu ada yang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu biasanya siapa dan bagaimana? Biasanya kalau mereka yang mungkin kuliah dan sudah menikah gitu ya. Jadi karena nggak mau keganggu studinya, jadi akhirnya memutuskan untuk kita punya anaknya nanti aja deh gitu. Jadi selama kuliah itu sampai selesai mereka nggak punya anak, tapi setelah itu ada keinginan untuk memiliki anak seperti itu. Nah, kalau yang jangka panjang gimana? Kalau yang jangka panjang ini artinya dia nggak ingin punya anak selamanya. Jadi seumur hidupnya dia memang betul-betul tidak ingin memiliki anak. Nah, yang menjadi kontroversi sekarang ini adalah yang jangka panjang ini, ya, karena di mana mayoritas orang-orang sangat mengidam-idamkan seorang anak, ya, karena anak adalah buah hati, anak adalah anugerah, anak adalah hiburan, gitu ya. Nah, ketika tidak ingin memiliki anak selamanya ini, yang banyak menjadi sorotan di publik, begitu. Baik Bun, apa kemudian child free ini berhubungan dengan unsur kejiwaan, misalkan penyakit atau kondisi traumatik yang pada akhirnya pasangan ini memutuskan untuk enggan memiliki anak Bun? Ya, kalau untuk unsur traumatik yang pernah dimiliki oleh seseorang ya, entah itu dari sisi istrinya atau dari sisi suaminya ya, itu bisa jadi. Tapi faktor ini kalau menurut riset atau penelitian yang saya baca itu ini di faktor yang agak ke belakang, agak faktor kedua atau faktor ketiga. Jadi memang kenapa sih kok dia bisa punya traumatis gitu punya anak gitu ya? Bisa jadi karena dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia menjadi seorang anak, ya gitu. Pengalaman tidak menyenangkannya ini seperti apa? Bisa jadi dia kekurangan kasih sayang, bisa jadi dia hanya memiliki satu orang tua saja, gitu ya. Mungkin keluarganya broken home. Nah, jadi dia merasa dia tidak ingin dia punya anak dan merasakan apa yang dia rasakan, gitu ya. Ya, misalkan gini ya, kalau saya punya anak nanti anak saya jadi sedih kayak saya. Nah, dia jadi tidak memiliki momen yang indah seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi kayaknya saya nggak usah punya anak deh, kasihan. Nah, ada seperti itu memang. Ya, Bun. Kemudian selain faktor tadi, apa saja sih faktor lain yang membuat pasangan suami istri ini memutuskan untuk tidak memiliki anak? Ya, untuk faktor-faktornya ya, kalau saya lihat ini ada beberapa penelitian juga. Kalau misalkan di Indonesia ya, ini kalau saya baca ada beberapa. Yang pertama itu mereka ini ingin memiliki waktu yang bebas dengan pasangan. Nah, karena memang kalau kita sudah menikah ya,
kalau sudah hadir anak itu kadang waktu untuk pasangan itu sudah nggak ada memang. Karena apa? Karena kita sudah sibuk tuh ya ngurus anak. Karena ketika anak itu lahir, 90% kita itu sudah tersita untuk anak gitu. Apalagi biasa seorang istri itu waktunya untuk dia sendiri saja sudah nggak ada gitu ya. Makanya sekarang banyak ibu-ibu Mahmud ya, mamah muda gitu ya. Itu merasa, kapan ya kayaknya aku udah gak kenal apa itu me time kayak gitu. Karena emang sudah saking sibuknya seperti itu. Nah, ada juga suami yang kadang kalau dia nggak ngerti, kadang dia malah marah gitu. Kenapa kok saya ini sudah nggak diperhatikan lagi gitu, sudah nggak ada yang ngurusin lagi gitu ya. Karena dia merasa istrinya sudah sibuk gitu ya, sudah sibuk ngurusin anak. Nah, kayak gitu itu faktor yang pertama. Faktor kedua, ada juga karena finansial. Nah, finansial apakah karena mereka tidak mampu secara finansial? Tapi justru tidak. Justru karena mereka memiliki dari segi finansial ini tinggi loh, ya. Tapi kenapa kok dia malah nggak mau punya anak begitu? Karena dia inginnya uangnya itu atau budgetnya itu dipakai untuk dirinya sendiri. Daripada saya pakai buat anak, mending saya pakai jalan-jalan nih ke luar negeri, begitu, ya. Karena biaya anak itu mahal ya. Bahkan sebelum anak itu lahir, ya. Ketika seorang perempuan itu sudah dikatakan hamil, itu sudah berjalan yang namanya biaya, ya. Biaya untuk kesehatan, susu dan lain-lain hingga anak itu lahir, hingga anak itu besar, ya. Itu semuanya adalah butuh biaya. Nah, inilah yang kadang membuat orang daripada untuk itu buat apa sih, mending buat aku sendiri, kayak gitu, mending buat aku happy sendiri gitu daripada untuk anakku, makanya mending nggak usah punya anak. Nah, itu. Lalu faktor selanjutnya, ya. Karena seorang perempuan ini ingin meneruskan karir. Karena kalau kita lihat sekarang ini ya, perempuan-perempuan yang tingkat pendidikannya tinggi, itu karirnya bagus ya. Ketika dia menikah lalu punya anak, dia merasa fisiknya akan berubah, ya. Lalu karirnya bagaimana gitu kan? Karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak, kan begitu. Nah, kalau misalkan dititipkan, itu juga ada biayanya, kan gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan inilah yang menyebabkan mereka nggak punya anak. Sudah daripada kasihan anaknya nanti terlantar, mamahnya sibuk kerja, gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mempunyai anak, ya. Selain anaknya terlantar, dia juga takut karirnya berhenti. Nah, kenapa sih? Karena justru mereka yang berpendidikan tinggi loh, yang memiliki pikiran seperti ini. Karena orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, mereka belum open minded, ya. Karena mereka nggak mikir, oh nanti saya harus berkarir, saya harus bekerja, saya harus cari uang, saya harus begini. Justru tidak ada pikiran seperti itu. Untuk orang-orang yang pendidikan tidak terlalu tinggi, gitu. Jadi mereka tidak memikirkan karirnya gimana. Karena kita juga di Indonesia di sini ya, kita kan sebagai orang Timur ya, kita masih membudayakan yang namanya banyak anak banyak rezeki, ya. Kalau kita di orang Timur kan begitu. Benar. Beda dengan mereka yang ada di orang-orang Barat sana, seperti itu. Baik Bun, menurut Bunda tipikal mereka itu seperti apa sih Bun? Mungkin nggak lingkungan yang telah membentuk mereka seperti itu? Ya, kalau kita berbicara tentang lingkungan ya, jelasnya lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar ya kepada setiap keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita. Apalagi memutuskan untuk child free, ini jelas bukan keputusan biasa gitu ya. Karena kan jarang ya selama ini semua perempuan mendambakan seorang anak, tapi ini malah minta nggak punya anak. Ya, kita lihat para youtuber ini atau mereka yang memutuskan untuk child free ini, mereka sekolahnya di mana sih? Gitu. Mereka itu pendidikannya tinggi dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki budaya timurnya itu rendah. Saya mengamatinya seperti itu. Kan ada yang kuliahnya di Jerman, ya kan? Ada juga yang artis juga memang orang Jerman asli seperti itu, di mana mereka nilai-nilainya berbeda. Nilai-nilai hidup mereka orang-orang Barat ini kan sudah lebih individualis, tidak seperti kita, ya. Kalau kita kan masih kolektif, ya. Kalau di sana kan sudah biasa child free ini. Jadi karena mereka sudah hidup di sana terbiasa dengan kondisi yang seperti itu, mereka nggak terlalu pusing. Kamu mau punya anak kek, kamu nggak punya anak kek, urusan kamu gitu ya. Kalau di sini kita berbeda, makanya banyak menuai pro kontra.
Oke. Terus menurut Bunda, benar nggak sih child free ini adalah pilihan yang egois? Karena sementara yang kita ketahui punya anak itu adalah fitrah yang pastinya akan dimiliki oleh setiap perempuan. Itu bagaimana menurut Bunda? Ya, kalau kita pandang dari sisi psikologi, memang sebenarnya setiap orang memiliki hak untuk menentukan kehidupannya, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Apalagi ini keputusan yang besar, memang kita tidak bisa menyalahkan, ya. Dikatakan egois, kenapa sih dikatakan egois begitu? Dikatakan egois itu bisa jika memang perempuan ini dia mengambil keputusan sendiri, ya, mengesampingkan perasaan suami dan keluarga, ya. Ketika dia tidak berdiskusi dengan suami, dengan keluarganya, ya pokoknya saya merasa saya nggak mau punya anak deh, gitu. Walaupun mungkin dari sisi suaminya dia ingin punya anak, tapi dia tetap memutuskan enggak, saya nggak mau. Nah, ini baru namanya egois. Tapi ketika suaminya ini juga setuju, keluarganya pun juga setuju, mendukung, mungkin mereka punya persepsi sendiri, ya. Jadi tidak bisa kita katakan egois seperti itu. Oke, baik Bun. Bun, kalau kita amati ya dari penyampaian para YouTubers itu, kata mereka dengan child free itu hidup mereka jauh lebih bahagia. Nah, itu menimbulkan persepsi yang beragam gitu Bun. Nah, bagaimana sih menjalani konsep kebahagiaan yang sebenarnya akan berbeda pada masing-masing orang Bun? Nah, tanpa harus menyinggung atau memojokkan pilihan yang berbeda tadi Bun. Iya. Kita lihat setiap orang tuh punya yang namanya self happiness, ya. Dimana self happiness ini adalah kebahagiaan yang setiap orang memiliki kebahagiaan berbeda-beda. Ya, kalau saya memang mungkin saya bahagia kalau saya belanja misalnya kan, ya. Tapi mungkin perempuan lain tidak, mereka bahagia kalau mereka nggak punya anak, mungkin begitu, ya. Nah, persepsi inilah yang harus kita hargai, yang tidak bisa kita salahkan. Tanpa kita menjudgment, memberikan komentar-komentar yang negatif kepada dia, karena memang kebahagiaan seseorang itu berbeda, gitu ya. Walaupun kita beda pendapat, lalu mungkin menurut kita itu salah ya, nggak boleh loh kayak gitu ya, nggak boleh loh kamu child free itu nggak boleh, itu kan begini kayak gitu ya. Tapi dengan cara yang baik, yang itu tidak membuat seseorang itu kadang merasa stres gitu ya, merasa tertekan karena omongan-omongan orang yang seperti itu. Maksudnya kita mungkin baik ya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara apa? Kita memberikan pandangan, kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia sharing seperti itu, agar dia merasa bahwa dia tidak dinasehati dan tidak dipaksa, seperti itu. Oke, baik Bun. Menurut Bunda apa sih sisi positif dan negatifnya orang yang memutuskan child free ini? Ya, kalau untuk sisi positif dan negatif ya, kita ke sisi positif dulu nih. Kalau sisi positifnya oke, ya, mungkin mereka itu untuk sementara ini ya, di jangka pendek ini, ketika mereka masih muda ya, mereka tidak direpotkan nih dengan anak-anak begitu ya. Karena kan rempong ya, kalau punya anak kecil itu rempong sekali. Waktu kita itu sudah habis untuk ngurus mereka, ya, capek ya, karena perempuan itu butuh perhatian, pokoknya butuh segalanya lah untuk ngurusi anak itu. Dia terbebas dari itu, ya, dia terbebas dari harus begadang kalau anak sakit, ya kan, harus ngajarin anak kalau misalkan masih kecil, toilet training, ya, ajarin membaca, menulis, itu kan tugas orang tua, ya, dan itu mereka terbebas dari itu untuk saat-saat ini. Nah, lalu bagaimana jangka panjangnya? Karena saya melihat mereka para YouTuber ini hanya berpikir untuk jangka pendek, sementara efek jangka panjangnya ini lebih besar dan lebih banyak menurut saya. Nah, menurut salah satu teori, ada bapak psikologi kita yang bernama Erikson, dalam buku beliau itu kan beliau menjelaskan dan meneliti tentang fase kehidupan manusia. Mulai dari embrio masih di dalam rahim hingga manusia itu meninggal. Nah, ketika di fase-fase akhir ya, ada fase-fase lansia ya, lanjut usia atau usia senja. Jadi usia senja itu bukan usia 40 ke atas, bukan, tapi usia 60 ke atas. Itu baru dianggap usia senja. Karena usia 40 ke atas kan masih usia produktif, masih bekerja. Nah, di dalam teori itu beliau menjelaskan ada beberapa resiko yang dialami oleh lansia. Salah satunya adalah kesepian. Nah,
kesepian itu selalu dialami oleh lansia. Kira-kira kenapa kok dia kesepian? Karena nggak punya anak. Ya, kalau dia kalau kita bahasnya child free karena dia nggak punya anak ya. Nah, kalau kita lihat orang normalnya dulu nih ya, kenapa sih kok orang normal juga kesepian? Sebenarnya beliau tidak menghubungkan antara child free dengan teorinya itu, tapi kita bisa melihat bahwa kenapa dia merasa kesepian. Karena di usia lansia itu biasanya pasangannya sudah meninggal. Entah suaminya meninggal duluan atau istrinya meninggal duluan. Jadi dia hidup dengan siapa? Dia sendiri. Nah, bisa hidup dengan saudara? Bisa. Tapi saudaranya juga sama-sama lansia, iya kan? Gak mungkin dia lansia, saudaranya masih muda aja kan, gak mungkin ya. Saudaranya juga lansia. Nah, terus kan mereka di usia-usia senja ini merasa dia sepi karena sudah nggak ada pasangan dan saudaranya pun sudah lansia. Lalu siapa yang merawat dia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang merawat dia, apakah saudara bisa merawat dia karena sudah sama-sama lansia juga nih, ya kan? Atau dia bisa bayar perawat untuk merawat dia? Nah, ini yang akan menjadi problem ketika mereka sudah memasuki usia senja. Karena walaupun dia bisa bayar perawat, tapi tidak bisa, ya, karena kasih sayang, ya, kasih sayang anak ke orang tua itu kan adalah hubungan emosional yang sangat erat, ya, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, di saat-saat itulah mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya, nggak punya anak, gitu. Atau mungkin mereka minta tolong sama ponakan misalnya, oh ponakan saya banyak kok, nggak masalah gitu, ya saya bisa diurus sama mereka kalau saya udah tua nanti, mungkin gitu ya. Berarti ponakan itu juga kan anak sebenarnya. Berarti intinya dia juga sebenarnya tetap membutuhkan anak, gitu. Nah, itu faktor yang kedua. Mohon maaf, maksudnya dampak negatif ya. Lalu apalagi dampak negatif yang lain? Sebenarnya banyak sekali ya. Yaitu kehilangan peran sebagai orang tua. Dia tidak bisa menjadi orang tua karena dia sudah memutuskan nggak punya anak. Dan orang yang nggak punya anak ya memang tidak bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Itu adalah dia sudah menghilangkan momen yang begitu berharga di dalam hidup. Itu poin penting yang harus digarisbawahi adalah itu. Dia kehilangan momen yang paling besar ke dalam kehidupan. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi psikologisnya. Lalu bagaimana kalau kita compare dengan psikologi Islam? Ya, karena harus kita compare nih biar semakin lengkap nih ya. Kalau dilihat dari psikologi Islam, jelas dia mengalami kerugian besar. Apa kerugian ketika kita ikut pelaku child free? Ya, di dalam Al-Quran kan dijelaskan ya bahwa ada 3 hal yang tidak bisa terputus ketika yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal. Dan salah satunya adalah doa anak soleha, doa anak soleh. Nah, ini yang tidak akan dia dapatkan, gitu ya. Dia sudah rugi besar sekali. Siapa yang mendoakan dia? Oh, saudara saya banyak kok. Nggak bisa, ya. Anak angkat saya juga banyak kok, misalnya. Berarti dia juga tetap butuh anak dong. Tapi anaknya dia sendiri dia nggak punya dan nggak bisa. Itu. Lalu apalagi? Dia berarti sudah menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan dan mendesain kita sebagai wanita, ya, Allah mendesain kita, wanita punya rahim, sedangkan laki-laki tidak. Lalu rahim itu tidak digunakan, mubazir, itu pasti ada efeknya, ya kan? Nah, lalu apalagi? Ketika Allah mendesain kita bisa merawat anak, bisa melahirkan, berarti Allah itu tahu bahwa kita mampu, ya kan? Karena Allah kan tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Nah, jadi ketika Allah sudah memberikan ini kepada kita, ya, perempuan bisa hamil, bisa melahirkan. Tapi kita kayak nggak mau gitu ya, merasa nggak mampu, merasa itu beban gitu. Nah, itu ada yang salah di situ. Itu adalah efek-efek yang memang harus diwaspadai dan jangka panjang. Oke, Bun. Bun, kalau yang kita lihat yang sedang viral itu kan para pelaku child free ini adalah usia muda. Apa mungkin faktor usia yang menyebabkan mereka untuk child free dulu deh kayak gitu? Ya, kalau kita lihat dari usia, di mana usia ini tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk menjadi dewasa, ya. Ada yang usianya sedikit, tapi sudah dewasa dan kebalikannya, ya. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah stabilitas kejiwaannya dia seperti apa, ya.
Karena ketika orang yang masih muda itu memang biasanya mengambil keputusan itu tidak memikirkan efek-efeknya yang jauh. Iya. Nah, kalau dia memiliki stabilitas jiwa yang baik, tentunya dia tidak berani untuk mengambil keputusan sejauh ini, karena memang usianya masih muda, ya. Lalu apalagi, nah, kalau kita lihat itu dia harus memperbaiki pengetahuan-pengetahuannya ketika memiliki anak itu bagaimana, lalu mengikuti intinya ilmu-ilmu yang tentang anak ini bagaimana gitu. Karena punya anak memang dilihat repot, tapi di balik itu semua banyak kebahagiaan yang diberikan oleh anak ini gitu kan. Memang itu capek ya, banyak biaya, tapi di balik itu semua Allah memberikan banyak anugerah gitu ya ketika kita memiliki anak. Nah, kita bisa mencium anak, kita bisa menggendong anak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, seperti itu ya, mungkin kaum muda ini belum memiliki rasa itu gitu. Baik Bun, kemudian pengaruh umur terhadap tahapan psikologi sosial seseorang itu seperti apa sih Bun? Oke, pengaruh umur ya. Iya. Oke, kalau kita lihat itu gini, coba kita analisa sedikit ya. Dari mereka-mereka yang melakukan pelaku child free ini, kita lihat ada salah satu YouTuber itu yang mengatakan ya, yang saya lihat itu memang dia jelas dengan gamblang, dia menyatakan bahwa memiliki anak itu adalah anugerah buat kamu, tapi beban buat saya, kayak gitu ya. Nah, ketika sesuatu ini menjadi beban, kenapa sih kok dia itu beban gitu ya? Kita mengatakan sesuatu beban karena berarti kita menganggap dia itu berat. Ya, kalau sesuatu yang berat, kira-kira kita bisa, kita mampu nggak? Berarti kita nggak mampu dong, gitu ya. Ketika dia mengatakan beban, jadi beban itu adalah berat, dan berat itu berarti sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Nah, sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, padahal kita mampu. Kenapa saya katakan sebenarnya kita mampu? Karena individu-individu lain itu bisa, gitu ya. Walaupun dia mengatakan ya anak itu beban loh, tapi kita lihat mayoritas perempuan di dunia ini memiliki anak, ya. Tapi menurut hanya 1-2 individu yang menurut dia itu adalah beban. Nah, ketika menurut dia ini beban, ini yang harus kita cek. Berarti ada problem di sini, nah, gitu kan? Problemnya di mana? Ketika seseorang merasa tidak mampu melakukan sesuatu, berarti dia tidak percaya diri, dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Dia tidak memiliki kompetensi yang baik di dalam dirinya di hal itu, ya. Dan ini masuknya kemana? Ketika sudah ada ketidakpercaya dirian, ya. Karena percaya diri itu bukan berarti hanya takut berbicara di depan umum. Tidak percaya diri itu takut ngomong, takut berteman. Tidak hanya itu, tapi luas sekali. Nah, berarti ini sudah masuk kemana? Masuk ke konsep diri. Nah, kalau sudah masuk di sini berarti intinya bisa kita lihat bahwa konsep diri yang dimiliki dia ini lemah. Akhirnya menyebabkan dia mengambil keputusan seperti ini. Karena dia merasa nggak mampu, dia merasa tidak bisa. Dia merasa anak ini beban, kayaknya berarti saya nggak bisa punya anak. Udah saya nggak mau punya anak. Nah, konsep diri ini yang harus dibedahi dulu. Nah, kayak gitu. Apalagi memang dia usianya masih muda. Oke, seperti itu. Oke Bun. Yang kita tahu nih ya, ini kan sudah viral dibicarakan di mana-mana. Mungkin nggak sih ini kesan yang bersifat person atau sudah bersifat komunitas, contohnya LGBT, Bun? Kalau kita hubungkan dengan mereka para kaum pelangi ya, biasa kaum LGBT ini kan disebutnya dengan kaum pelangi gitu, karena mereka beberapa jenis gitu. Nah, bisa jadi mereka justru senang dengan adanya hal ini ya, karena mereka ini kaum pelangi ini kan mereka sesama jenis, jadi kan sudah jelas mereka tidak bisa memiliki anak ya, walaupun mungkin dia bisa memiliki anak dengan cara yang lain, tidak langsung dianya yang hamil ya, melahirkan, karena sekarang teknologi sudah canggih ya, seperti di Jepang itu pernah saya lihat di dalam satu ruangan itu sudah ada ribuan bayi yang dibesarkan di dalam, dia bentuknya kayak telur begitu ya, jadi dia si bayi itu bukan ada di dalam kandungan perempuan, tapi ada di dalam situ, mulai dari dia masih kecil dari embrio sampai dia siap untuk lahir, ada di dalam telur itu. Nah, mungkin dia menempuh cara seperti itu, bisa jadi, kita juga tidak tahu. Tapi intinya sama-sama tidak memiliki anak secara biologis yang langsung seperti orang normal.
Nah, hal ini yang membuat mereka mungkin senang karena ya kita sama loh kayak gitu ya. Walaupun kamu nikah sama lawan jenis, kamu juga nggak punya anak. Kita juga sesama jenis, kita juga nggak punya anak. Jadi nggak harus kan nikah sama lawan jenis, nikah sama sesama jenis juga bisa kan begitu. Bisa jadi mungkin mereka punya pikiran-pikiran seperti itu. Oke, Bun. Nah, kan yang kita tahu sudah menjadi viral terus ramai dibicarakan di mana-mana. Nah, bagaimana menurut Bunda, apakah ini bagian dari cara mereka untuk memunculkan eksistensi mereka supaya mendapatkan pengakuan gitu, Bun? Ya, kalau untuk mendapatkan legalitas dari masyarakat itu memang kemungkinan juga karena dari kesamaan yang ada itu tadi. Ya, dengan adanya kesamaan dia mungkin berpikir bahwa karena kita ini sama loh, jadi coba dibikinkan legalitas untuk kita agar kita bisa hidup bermasyarakat seperti mereka tanpa cemoohan dari orang-orang sekitar. Mungkin bisa seperti itu karena ada kesamaan itu tadi. Oke, Bun. Bun, kalau kita bandingkan dengan budaya timur kita terhadap budaya barat yang saat ini banyak mempengaruhi budaya kita atau lingkungan kita. Nah, bisa jadi ini kan bagian dari cara memutuskan budaya tersebut, memasukkan budaya tersebut ke budaya timur kita. Nah, bagaimana kontrol kita terhadap lingkungan kita, terutama keluarga kita, supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, Bun? Ya, kalau untuk kita menghindari hal-hal seperti itu, saya rasa yang paling penting untuk kita, ya, sebelum kita menikah itu adalah kita tahu jati diri dan konsep diri kita perbaiki dulu nih, ya. Biar kita tahu kita sebagai perempuan ini apa sih yang sudah Allah berikan kepada kita apa, ya. Ketika kita mengcompare dengan psikologi Islam nih, Allah sudah memberikan apa nih kepada kita sebagai seorang perempuan, apa kewajiban kita sebagai seorang perempuan, fitrah kita tuh apa saja, ya. Fitrah kita sebagai perempuan bukan hanya mengurusi rumah tangga saja, masak, cuci piring, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, makanya penting juga kita untuk mengikuti yang namanya kajian-kajian pranikah. Karena banyak sekarang orang yang kalau mau nikah yang disiapkan itu catering, baju, tempat gitu ya. Nah, padahal kajian pernikahan ini yang harus kita siapkan. Jadi ketika menikah sudah siap, sudah tahu ya. Minimal kita sudah punya teorinya. Walaupun teori itu nggak selalu sama dengan praktek, tapi kita sudah ada insight. Daripada tidak sama sekali, kan gitu. Nah, lalu juga lingkungan-lingkungan kita ini harus bagaimana? Kita harus berada di lingkungan yang seperti apa? Nah, kita yang penting itu adalah menjaga pondasi keimanan kita. Di mana kita harus tahu, kita harus dekat dengan teman-teman siapa, berteman dengan orang yang bagaimana. Nah, karena lingkungan itu yang akan membentuk kita, karena seperti tadi ya. Nah, kita harus membentuk pondasi. Misalnya nih, kalau kita sudah tahu perempuan itu wajib berjilbab misalnya ya. Kalau kita di Indonesia mayoritas memang muslim ya. Jadi kita pakai jilbab sudah tahu kita pakai jilbab. Kalau kita lagi di Amerika, mayoritas mereka non muslim dan tidak memakai hijab. Ya, lalu kita bagaimana? Apakah kita harus ikut-ikutan mereka? Karena mayoritas nggak pakai jilbab ini. Jadi saya ikut-ikutan. Kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita harus menguatkan pondasi-pondasi iman kita itu. Nah, dan yang penting itu juga kita memahami tentang pendidikan seks, itu penting ya. Ada pendidikan seks untuk anak usia dini, pendidikan seks untuk anak usia remaja, untuk orang dewasa itu ada. Nah, kita penting belajar itu agar kita tahu bagaimana sistem-sistem reproduksi yang ada di dalam tubuh kita ini. Ketika berfungsi bagaimana, ketika tidak berfungsi bagaimana. Nah, itu cara-caranya menurut saya. Oke, Bun. Terus kontrol seperti apa yang harus kita lakukan? Semisalnya ada konsep berpikir tertentu yang kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak gampang untuk terpengaruh gitu, Bun. Ya, kalau kita lihat di sini kita harus menegakkan diri kepada Allah. Kita harus membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran bukan hanya kita membaca, tetapi juga kita mentadaburi apa isi Al-Quran itu agar kita tahu dan paham. Karena kalau kita hanya membaca, apalagi kita bukan ahli bahasa Arab ya, kita nggak akan tahu ya artinya apa gitu ya. Karena mungkin kita sudah baca gitu, tapi artinya apa kita nggak tahu ya. Kita harus mengkaji, kita harus memahami, mendekatkan diri, membaca Al-Quran, hadis, dan membaca buku-buku ya, membaca banyak riset, banyak penelitian, jadi menambah ilmu kita agar pikiran kita ini terbuka gitu.
Menurut saya seperti itu, agar kita tahu mana sih yang salah, mana yang benar. Karena psikologi barat dengan psikologi Islam ini ada beberapa yang sama, ada yang berbeda. Yang ketika di dalam psikologi barat itu nggak masalah, ya seperti child free ini. Kalau kita lihat dari sisi psikologi barat, fine-fine aja. Gitu. Tapi ketika compare dengan psikologi Islam ini sangat bertolak belakang. Nah, disinilah kita harus tahu, kita harus ikut yang mana. Karena kalau di dalam psikologi Islam jelas, ya ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, disinilah yang harus kita berhati-hati, kayak gitu. Oke, Bun, bisa nggak sih pemikiran seperti ini diluruskan atau psikoterapinya seperti apa, Bun, kepada mereka-mereka yang telah memutuskan untuk child free ini? Ya, kalau kasusnya seperti ini ya, saya sih melihatnya mereka ini harus diajak diskusi dan sharing, ya, karena ketika dia melakukan keputusan-keputusan ini pasti ada background yang nggak biasa, ya, pasti ada problem nih. Kenapa dia bisa memutuskan sampai sebegitunya? Karena ketika kita tidak memiliki anak, orang di luar sana nggak punya anak, dalam nikah sudah 1 tahun nggak punya anak, itu sudah bingung ya gimana caranya biar bisa punya anak. Kalau ini nggak, malah kebalik, nggak mau, ya kan, malah nggak mau. Nah, ini berarti ada problem yang harus kita selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara kalau memang dia niat untuk kenapa sih kok saya ambil ini benar apa salah, mungkin gitu ya. Berarti kita ajak sharing kenapa, lalu kita konseling, ya, kita melakukan konseling dan kita melakukan reframing. Nah, biasa kalau di dunia psikologi begitu, agar persepsinya dia itu benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat, sehingga mereka tidak mendapatkan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Baik, Bun. Biasa nih kan kalau ada pelaku yang tidak sesuai atau yang tidak wajar gitu kan, kadang-kadang orang langsung menjudge atau bahkan sampai membuli. Nah, menurut Bunda harusnya seperti apa kita menanggapi mereka-mereka yang dijudge ini atau dibully ini? Apakah yang harus kita lakukan agar mereka tidak merasa terbebani atau merasa minder atau bahkan sampai stres gitu, Bun? Ya, ini sebenarnya adalah salah satu efek negatif dari ketika dia mengambil keputusan child free ini. Ya, ini harus adalah sesuatu yang harus dia terima sebenarnya, ya dia harus realistis dong, kan begitu. Kamu ambil sebuah keputusan, kamu tahu apa efeknya, ya apa dampaknya ke kehidupan kamu, kan seperti itu. Nah, memang kita tidak bisa menutup semua komen-komen orang itu, memang nggak bisa ya, karena apalagi kan dia ini influencer, YouTuber yang dilihat oleh publik, seperti itu. Kita hanya bisa menahan diri kita sendiri untuk ya sudahlah, kita berusaha menghargai keputusan dia. Karena dalam beragama pun kita tidak boleh untuk memaksa, ya kan, memaksa dia, oh kamu tuh harus begini loh, harus begini, kamu harus ikut ajaran ini biar begini. Kita memaksa orang untuk pakai jilbab juga nggak bisa, ya. Yang ada kita adalah memberikan pandangan, kita kasih arahan, pakai jilbab itu wajib seperti ini, kalau tidak ada efek-efeknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita, karena saya lihat kalau di komen-komennya itu kan pedes-pedes ya, komen-komennya itu ngeri kalau saya lihat memang ya, itu kan tajam-tajam memang kalau kita lihat itu komen-komennya orang-orang itu ya, para netizen. Ya, memang sebaiknya tidak seperti itu. Dan dia sebagai pelaku child free yang harus bisa menerima. Karena itu adalah salah satu efek yang harus dia alami memang dengan keputusan yang dia ambil. Dia harus kuat gitu ya. Dia harus kuat kalau dia ingin mempertahankan untuk child free gitu. Kecuali dia ingin berubah. Nah, begitu. Oke, baik, Bun. Menurut Bunda, child free ini berkaitan dengan rasa stres mereka terhadap kemungkinan terjadi jika memiliki anak yang disampaikan di awal. Nah, bagaimana mengatur atau mengelola stres tersebut, karena stres ini pasti dihadapi oleh setiap orang, Bun. Ya, betul. Kalau masalah stres ini berarti kita sudah masuk di manajemen stres, ya. Dimana namanya seorang ibu itu memang tingkat stresnya tinggi, ya. Kira-kira kenapa? Tahu nggak kenapa seorang ibu tingkat stresnya tinggi? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Ngurus anak, iya, ngurus betul suami. Sekali. Karena ngurus anak itu membutuhkan energi ya. Butuh tenaga, butuh energi, butuh waktu, butuh biaya, dan butuh segalanya. Makanya banyak seorang ibu itu dia stres, ya. Karena sudah capek ngurus anak, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Udah abis itu bukan ngurus anak, ngurus suami juga, ya kan? Nah,
ketika banyak banyak urusan-urusan ibu rumah tangga yang semua dilakukan dalam waktu yang bersamaan, ya, dan itu yang akan memunculkan tingkat stres. Nah, tingkat stres itu juga biasanya tidak muncul ketika anak-anak ini sudah lahir, muncul ketika anak ini baru lahir, yang itu biasanya dinamakan baby blues. Ya, pernah dengar ya? Baby blues itu apa? Baby blues itu adalah trauma pasca melahirkan yang dialami biasa oleh perempuan. Kenapa terjadi baby blues? Ya, baby blues ini terjadi ketika si ibu ini, karena kan begitu anak lahir kita juga dilahirkan. Kita dilahirkan sebagai seorang ibu. Nah, ketika kita dilahirkan sebagai seorang ibu, itu berarti harus ada kesiapan. Ketika dia mengalami baby blues, berarti dia belum siap. Belum siap dengan kehadiran anak yang tadinya enak-enak tidur ya. Begitu anak lahir harus begadang. Ya. Hampir semua bayi yang baru lahir itu selalu dia main malam-malam di jam-jam kecil pula, ya. Biasanya seperti itu. Dia masih belum bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Ya akhirnya aduh kayaknya capek masa begadang malam-malam, apalagi mungkin kalau kita lagi begadang sendiri suami kita malah ngorok ya. Itu benar-benar membuat stres ya. Iya. Ini harus diminimalisir. Memang kita harus manajemen stres ini. Jadi makanya perlu sekali tadi yang saya katakan kita mengikuti kajian-kajian pranikah itu agar kita tahu nih ya kegiatan-kegiatan atau rutinitas kita setelah kita menikah itu apa saja. Nah, kalau di Fafak ini juga saya lihat sudah banyak kok ya. Kajian-kajian pranikah di Fafak ini sudah banyak dan itu saya sangat mensupport sekali karena itu sangat bagus ya. Daripada anak muda itu kerjanya malah pacaran ya. Itu kan ini yang tidak berhubungan karena di dalam pacaran kan nggak belajar ya tentang kehidupan setelah menikah gitu kan ya. Tapi kalau kajian pernikahan ini dia fokus ketika nikah mau ngapain? Apakah hanya berdua, hidup senang-senang berdua? Kan nggak begitu ya. Ini yang diinginkan oleh para child free itu begitu. Mereka pengennya itu ketika sudah menikah nggak mau punya anak. Kenapa? Saya pengen bulan madu aja sama istri saya gitu. Saya nggak pengen diganggu gitu. Saya pengen punya waktu luang buat ngobrol. Tapi apa kehidupan itu apa nggak bosan gitu ya? Kalau cuma ngobrol terus sama pasangan ya berdua, apa nggak ada kesebenarnya ada sesuatu yang aneh begitu ya kalau hanya hidup berdua saja kan gitu. Baik Bun, gini Bun, biasanya tuh kan ada rasa ketakutan kalau misalkan punya anak itu kira-kira kita bisa nggak jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Mungkin nggak hal ini juga bisa berpengaruh terhadap psikologi seseorang? Iya, itu tadi yang menyambung dengan traumatis tadi ya. Jadi memang ketika seseorang itu punya pengalaman yang tidak baik ya, dia merasa ketika menjadi anak dulu tidak bahagia ya, lalu setelah itu dia akhirnya merasa aduh jangan-jangan nanti saya juga nggak bisa ngurusin anakku nih gitu ya, jangan-jangan anakku juga nanti nggak bahagia gitu karena saya nggak mampu, misalkan nggak mampu mendidik, tidak mampu memberikan biaya, tidak mampu menjadi contoh yang baik untuk anak. Ini juga sebenarnya masalah. Jadi ketika mereka memutuskan untuk child free ini, sebenarnya kita harus selesaikan dulu nih masalah-masalahnya dia. Salah satunya traumatis ini tadi. Ketika dia mengalami traumatis, itu bukan bisa disembuhkan, ya. Dia traumatis dengan masa kecilnya dia. Misalkan orang fobia ketinggian, ya. Akhirnya dia memutuskan, enggak, saya nggak mau naik pesawat. Terus kalau naik haji gimana? Saya mau berenang aja. Kan nggak mungkin ya, gitu kan ya. Karena kita harus realistis gitu. Jadi sebenarnya fobia ini bisa disembuhkan. Nah, begitu juga dengan traumatis. Dia trauma dengan masa kecilnya dia. Jadi hanya dia merasa tidak mampu ya membahagiakan anak-anaknya. Ya udah kalau gitu nggak usah punya anak. Nah, trauma-trauma seperti ini yang harus kita selesaikan dulu masalahnya. Bisa jadi dengan terapi, bisa jadi dengan konseling atau dengan metode-metode psikologi yang lain. Yang akhirnya ketika traumatisnya ini sudah hilang, ya rasa ketidakmampuannya ini juga hilang, ya konsep dirinya yang tadi saya jelaskan itu sudah bagus, ya konsep dirinya sudah tinggi, maka bisa jadi keputusannya dia untuk child free ini berubah, gitu ya. Karena kan kita sebagai manusia kita sebagai manusia punya dinamika kehidupan, ya, yang kedepannya itu pasti berubah, ya nggak mungkin kayak gini terus. Apalagi kita yakin bahwa Allah itu maha pembolak-balik hati manusia. Ketika sekarang kita mengatakan ya, atau mungkin pelaku child free, sekarang kita child free, tapi apakah 30 tahun ke depan dia tetap dengan keputusannya dia? Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika dia memutuskan itu, lalu dia sudah di usia senja misalnya, itu adalah penyesalan yang sudah tidak bisa lagi terulang kembali.
Dan itu pasti akan menyebabkan masalah yang lebih berat lagi. Seperti itu. Baik Bun, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, gimana cara kita membangun psikologi kita yang lebih baik gitu, Bun. Nah, bisa jadi kan kita juga merasakan hal yang sama gitu, Bun. Ya, itu tadi hampir mirip ketika kita melakukan manajemen stres, ya. Karena bisa jadi juga sekarang kita belum punya anak, kok ini ada yang child free, kita ikut-ikutan gitu ya. Mungkin pengen ada niat untuk begitu ya. Nah, ketika kita sebelum mengambil langkah itu, kita lihat dulu nih orang lain nih gimana ketika mengambil child free, dampak-dampaknya apa saja. Ya, kita lihat dong penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kayak gitu ya, oh ternyata kalau child free kayak gini loh, kayak gitu. Kita baca-baca riset-riset yang ada, seperti itu. Dan kita, yang paling penting adalah mendekatkan diri dan menambah ilmu syar'i. Agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Agar kita tidak mudah untuk ikut-ikutan. Karena sekarang zaman kan, orang ngapain kita ikut. Orang ngapain kita ikut, gitu kan. Orang makan mukbang, kita ikut mukbang. Orang ngapain kita ikut, ya. Karena memang sekarang gampang sekali untuk kita ikut-ikutan orang. Tanpa kita melihat ini di dalam ilmu syar'i boleh nggak? Nah, itu yang harus kita, ini adalah ilmu agama. Baik Bun, terakhir nih Bun. Nah, bagaimana sih memotivasi mereka atau paling tidak diri kita agar tidak sampai berpikir child free ini? Nah, karena sementara di dalam Islam itu kan seseorang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kemuliaan. Nah, jika orang tua memutuskan punya anak, maka kemuliaan itu bagi orang tua itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Bunda? Iya, betul sekali ya. Memang kita di dalam Islam ini Allah sebenarnya sudah menjelaskan ya di Al-Quran, di hadis, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya bukan beban. Ya, Allah memberikan rahim kepada kita itu sebenarnya bukan beban. Itu sebenarnya justru sebuah kemuliaan. Allah membuat kita bisa melahirkan, itu adalah suatu kemuliaan yang memang kalau dilihat dari sisi duniawinya sakit, berat gitu ya, melahirkan gak gampang. Entah itu normal, entah itu sesar, itu sama-sama memiliki rasa sakit yang luar biasa. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita lihat nih. Kita harus tahu, seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi, ketika Allah memberikan kita sesuatu, itu harus kita tahu ini fungsinya untuk apa, kayak begitu. Dan kita harus mensyukuri itu. Jangan kita malah merasa kita dikasih sesuatu yang mungkin ini beban, kayaknya saya nggak mampu, kayaknya nggak bisa, gitu kan. Kita sebagai ibu, apalagi kita melahirkan, itu memiliki pahala jihad, ya. Ketika kita melahirkan anak satu, itu Masya Allah pahalanya jihad loh, karena memang itu mempertaruhkan nyawa, ya, antara hidup dan mati. Nah, inilah sebagai perempuan, kita harus tahu tugas-tugas kita, dan itu bukan dipelajari hanya ketika kita sudah dewasa, ya. Ketika masih dari anak-anak sudah harus kita berikan edukasi tentang perempuan itu seperti ini, perempuan itu tugasnya apa. Nah, itulah yang harus kita lakukan, biar kita mengerti dan tidak salah jalan. Karena kalau dilihat dari psikologi Islam, memang hal ini sudah jelas tidak sah, seperti itu, ya, karena menyalahi kodrat kita sebagai seorang perempuan. Oke. Baik Bun, Masya Allah sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Bun sudah ngobrol-ngobrol diskusi tentang child free. Semoga menjadi ladang kebaikan buat Bunda, sekaligus mencerahkan kita agar menghilangkan stigma negatif bahwa memiliki anak itu menjadi penghalang, menjadi pengganggu. Namun sebenarnya memiliki anak itu bisa saja kita akan hidup bahagia bersama keluarga kecil kita. Nah, sampai jumpa Bun di obrolan-obrolan berikutnya yang tentunya sangat menginspirasi dengan tema tentang kehidupan keseharian kita. Nah, jangan lupa doakan kami agar kami dapat menyajikan podcast berikutnya dengan tema yang sangat menarik dan menginspirasi juga positif. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen. Saya Aslamia Pati Ekon beserta kru mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.